Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan sang ayah yang telah melakukan regresi hingga 100 kali demi menyelamatkan putrinya di tengah wabah zombie. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Daejeon yang telah diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya bukanlah ancaman bagi umat manusia dengan kekuatan misterius yang dimilikinya. Di mana dia harus melakukan sebuah misi penyelamatan di sebuah tempat yang dipenuhi oleh para zombie. Beralih ke sebuah tempat distrik yang berbeda di mana tempat itu juga hancur atas wabah para zombie yang sudah tak terkendali. Meskipun baru beberapa hari, tapi umat manusia benar-benar telah berada di ambang kehancuran. Sementara itu di sebuah tempat bawah tanah, di mana terdapat manusia yang masih selamat. Mereka bersembunyi secara baik di stasiun kereta bawah tanah, dengan jumlah yang cukup banyak. Di sana tampak seorang ibu serta anaknya yang terus aktif, bahkan mulai membuat orang di sampingnya terganggu. Mereka sangat kesal karena situasinya sudah mencekam begini. Tapi anak itu masih saja terus ribut tanpa henti. Lalu wanita di sampingnya mencoba membelanya jika anak itu masih kecil dan dia belum tahu apa-apa, jadi mereka sebaiknya mengerti akan hal tersebut. Situasinya sudah sangat buruk dan bertengkar satu sama lain bukanlah keputusan yang tepat karena mereka harus saling membantu. Di saat yang sama anak itu terus melihat ke atas seakan ingin memberitahu sesuatu kepada yang lainnya. Awalnya sang ibu hanya mengabaikannya, tapi dia mulai menyadari ada sesuatu di sana, sebab putranya tidak pernah berisik seperti ini pada titik tertentu tanpa melihat sesuatu. Sang ibu pun mulai melihat ke arah atas, tapi semuanya masih gelap gulita karena jarak pandangannya sungguh terbatas. Lalu sebuah suara mulai terdengar dengan semakin mendekat diiringi kehadiran raut wajah manusia. Semakin dia menatapnya maka raut wajah itu menjadi menyeramkan, menunjukkan ini bukanlah manusia. Seketika keheningan malam itu berubah menjadi mencekam dengan teriakan orang-orang yang ada di dalam stasiun bawah tanah ini. Sementara itu di bagian luar para zombie masih terus berkeliaran dengan tubuh mereka yang mengerikan. Entah bagaimana cara mereka terbentuk, tapi mereka terus bergerak mencari manusia. Di saat itulah tim penyelamatan datang dengan mengendarai truk khusus yang langsung menabrak para zombie itu. Walau Kolonel Pungho ingin Daejeon membuktikan dirinya berada di pihak manusia, tapi dia juga tak ingin melewatkan kesempatan bersenang-senang ini dengan memimpin serangan langsung. Truk ini memiliki tenaga yang menakjubkan dan dengan ditambah beberapa peralatan maka para zombie takkan menghalanginya di sepanjang jalan. Namun kolonel masih mengkhawatirkan dua variabel yang tidak terduga dan mungkin saja terjadi hingga operasi ini gagal. Yang pertama adalah kesulitan medan dalam reruntuhan sehingga kendaraannya saat ini tidak bisa memasukinya. Dengan fakta itu, maka mereka harus melakukannya secara manual yang berarti pertarungan dengan para zombie takkan bisa dihindari. Tapi bagi kolonel variabel tersebut masih bisa diatasi dengan kekuatannya sendiri karena dia juga sangat senang menghajar para zombie yang menjijikkan itu. Namun pada variabel kedua navigasi mendeteksi adanya makhluk yang tak diketahui terjebak bersama para penyintas di ruang tertutup itu. Tak ada yang tahu akan apa yang terjadi jika makhluk itu menemukan para manusia dan mereka harus menemukannya terlebih dahulu dibandingkan makhluk itu. Agar Daejeon mengerti, maka Pungho terus menjelaskan cara mereka melakukan penyelamatan.
Setelah mengamati tempat ini, maka ditemukan ventilasi udara di stasiun itu cukup lebar untuk dimasuki. Mereka akan masuk melalui lubang ventilasi dan menyelamatkan para penyintas dengan cepat sebelum para zombie datang. Inti dari operasi penyelamatan ini sangat sederhana, tapi resiko yang diambil sangatlah besar, bahkan nyawa mereka bisa melayang. Sebagai prajurit yang melindungi masyarakat, maka Pung Ho akan melakukan apapun dan memastikan orang-orang itu selamat. Hanya saja Daejeon malah mengatakan sesuatu yang mengejutkan sang kolonel. Di mana misi ini dipastikan gagal, dan ucapan ini akan mengurungkan rasa percaya diri seseorang jika prajurit biasa yang mendengarnya, tapi tak berlaku bagi seorang kolonel seperti Pung Ho. Hanya saja dia masih belum mengerti kenapa Daejeon berpikiran seperti itu, padahal rencana ini sudah sempurna dan mereka hanya perlu melakukannya dengan cepat. Sekarang Daejeon tidak bisa mengatakan alasannya karena kesemua regresinya Pung Ho telah melakukan berbagai macam cara penyelamatan berdasarkan kombinasi masukan Daejeon sendiri, tapi berakhir gagal. Daejeon tidak memungkiri jika rencana sang kolonel sudah sangat sempurna, tapi strategi ini takkan berhasil. Maka dari itu Daejeon menutup elektronik di depannya, karena mereka tidak membutuhkan rencana itu lagi. Jika melakukan dengan cara kapasitas sebagai manusia, maka mereka pasti akan gagal. Jadi Daejeon akan memperlihatkan bagaimana seorang monster melakukan penyelamatan yang sesungguhnya. Sementara itu di bawah stasiun, wanita ini masih hidup dan mulai mendapatkan kembali kesadarannya. Namun saat membuka kedua matanya dia sangat terkejut karena tubuh mereka malah menggelantung. Tak hanya dia, tapi orang lainnya juga bernasib seperti itu, bahkan sebagian besar dari mereka telah menghilang tanpa jejak. Wanita ini terus bertanya-tanya apa yang sudah terjadi dan kenapa mereka berakhir seperti ini. Kemudian dia teringat akan putranya dan terus mencari Dayun sambil meneriakkan namanya. Kepanikan itu berhasil membuatnya terbebas dari sesuatu yang mengikatnya. Semua orang di tempat ini juga melakukan hal yang sama, dan mereka yang berhasil lolos menunjukkan jika benang putih yang mengikatnya tidaklah kokoh. Wanita itu terus menanyakan di mana anaknya kepada semua orang satu persatu, dan di sana juga terlihat seseorang yang masih terikat meminta tolong untuk dilepaskan. Saking paniknya wanita ini bahkan menanyakan di mana anaknya kepada orang yang masih terikat itu. Pria ini sungguh kesal karena dirinya masih seperti ini, tapi wanita itu malah menanyakan tentang anaknya. Kemudian dia berteriak meminta orang-orang untuk menyelamatkannya. Hanya saja dia tiba-tiba dipenuhi keringat dingin disebabkan mendengar suara aneh yang mengarah kepadanya. Yang benar saja ternyata si nenek tua sebelumnya yang datang. Dia pun menjadi tenang, tapi dirinya penasaran bagaimana nenek tua itu bergerak di atas benda aneh yang mengikat semua orang. Semakin dia memperhatikannya, maka keanehan dari nenek tua itu mulai terlihat dengan mata merah menyala. Lalu kepalanya membesar dengan wujud yang berubah menjadi mengerikan. Dalam waktu singkat pria itu dimangsa oleh makhluk aneh yang menyeramkan. Pemandangan ini membuat semua orang menjadi sangat ketakutan karena monster telah menemukan mereka. Setelah dimangsa, pria sebelumnya pun terjatuh ke lantai, tapi dia malah kembali berdiri. Dengan kepala yang tak utuh, dia telah berubah menjadi bagian dari para monster zombie. Selama ini mereka belum pernah menyaksikan zombie aneh yang membuat sarang seperti sekarang ini. Lalu zombie itu melompat ke arah salah satu dari mereka.
Orang itu tidak bisa menyelamatkan dirinya dan berakhir menjadi makanan monster itu. Kemudian para penyintas lainnya yang masih hidup mencoba untuk segera melarikan diri sebelum tertangkap. Situasi ini masih membingungkan karena tempat ini seharusnya tertutup, tapi bagaimana bisa makhluk itu menemukan mereka? Meski semua orang panik memikirkan dirinya sendiri, tapi wanita ini terus memanggil Dayun putranya. Di tengah pelarian itu dia tiba-tiba saja mendengar suara anaknya. Asal suara itu berada di lantai bawah tanpa adanya cahaya yang cukup untuk bergerak. Dikarenakan dia sangat mencintai anaknya, maka dia memilih mengikuti suara itu dan terpisah dari kelompoknya. Salah satu dari mereka mencoba menghentikannya karena tak ada jalan keluar dari sana, tapi ayahnya memintanya segera lari saja karena wanita itu sudah kehilangan akalnya. Di saat yang sama pria ini memberitahu agar ayahnya melihat ke atas. Yang benar saja para zombie muncul dari atas dan melompat turun untuk menerkam mereka. Teriakan kematian pun terus terdengar di sana, berbanding terbalik dengan wanita ini yang masih mengikuti suara anaknya. Dia meminta Dayun tidak perlu takut lagi karena dia sudah menemukannya. Akan tetapi yang ada di depannya adalah makhluk besar yang sedang makan malam. Yang lebih mengerikan dari semua itu adalah fakta jika anaknya telah menjadi monster zombie tipe mutan. Ini bukanlah zombie biasa dan wanita ini hanya membeku menyaksikan putranya telah menjadi sosok monster. Lalu zombie ini mengamuk dengan terus meneteskan air matanya seakan dia masih memiliki sedikit kesadaran pasca melihat ibunya. Akan tetapi hal itu tidak dapat menghentikannya untuk memakan ibunya sendiri. Wanita ini terus tercengang karena sangat syok sambil mengulangi kata yang sama di mana semua ini hanyalah mimpi buruk belaka. Di saat yang sama sebuah truk dalam kecepatan tinggi melaju sambil terbakar menghancurkan dinding. Kembali beberapa saat sebelumnya di mana Daejeon ingin sang kolonel percaya padanya karena rencana awal pastinya akan gagal. Karena mereka hanya berdua maka dia merasa tak perlu menahan dirinya sebab yang akan dilihat sang kolonel adalah sesuatu di luar akalnya. Kini perhatian sang zombie mutan tertuju pada kobaran api itu dan melepaskan wanita di cengkeramannya. Dengan itu maka Daejeon mengincarnya dan menabraknya secara langsung sekaligus membakarnya. Ibunya yang melihat hal itu terus menangis karena dia sungguh tak bisa merelakan putranya meskipun dia sudah menjadi monster. Siapa sangka Daejeon malah ikut terbakar bersama kendaraan itu demi mengendalikannya dari dalam. Walau api telah membakar tubuhnya, tapi dia tidaklah bergeming karena baginya tak ada rasa sakit yang melebihi kehilangan putrinya seperti ke-99 kali kegagalannya.